dulu yang namanya apa? Kita tentukan dulu yang namanya parental. Parentalnya katanya di sini adalah biji bulat berwarna kuning. Berarti B besar katanya itu B kecil, kemudian K besar, K kecil. Disilangkan dengan sesamanya. Berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil. Oke. Nah, kemudian dari sini itu didapatkan gametnya apa? Gametnya itu adalah di sini ada BK besar, kemudian BK kecil, lalu ada BK besar, ada BK kecil. Oke, kalau yang ini sama aja ya. BK besar, kemudian BK kecil, BK besar, lalu ada BK kecil kayak gini. Nah, berikutnya dari sini kalian tinggal menentukan filialnya. Kalau kalian ingat, ini adalah peristiwa hukum Mendel yang kedua itu ya, di mana nanti itu dihasilkan perbandingan ya, perbandingan fenotipnya itu. Ada yang masih ingat nggak perbandingannya berapa sih? Kalau perkawinannya seperti ini? 9331. Oke, 9, kemudian berbanding 3, berbanding 3, berbanding 1. 9 di sini apa? 9 di sini. Dominan. Oke, biasanya bulat kuning ya. Kemudian apa lagi? Bulat kuning, kemudian bulat hijau, kemudian di sini itu kisut sama kuning. Nah, kemudian yang di sini adalah apa? Kisut hijau, ya. Jadi 9 bulat kuning, kemudian 3 bulat hijau, 3 kisut kuning, 1 kisut hijau. Jadi biasanya didapatnya seperti ini. Kita balik ke soal di sini. Katanya yang diminta itu adalah yang berbiji bulat, ya, berwarna kuning, homozigot. Nah, berarti kalau misalnya seperti ini, berarti apa di sini? Berarti B besar, kemudian K besar. Berarti ini kan yang diminta dan ini pasti jumlahnya hanya ada 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal jumlahkan semuanya. Jadi, hasilnya itu adalah bagaimana? Hasilnya itu berarti sama dengan 1. Ya, 1 itu 1 bulat berbiji bulat warna kuning yang dominan, 1/16. 16-nya dapat dari mana? Jumlah keturunan semuanya. 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1 itu 16. Dikali di sini itu jumlah seluruh keturunannya adalah 320. Kayak gini ya. Nah, berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 20. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada kita berlanjut ke nomor 46. Oke, nah nomor 46 katanya berikut adalah ciri-ciri yang terjadi pada penderita diabetes mellitus ya. Yaitu 1, tubuhnya tidak dapat memproduksi hormon insulin. Kemudian sel-sel tubuh kurang sensitif katanya terhadap hormon insulin walaupun jumlahnya normal. Kemudian sel beta di pankreas itu mengalami kerusakan. Lalu yang keempat disebabkan oleh gangguan autoimun gitu ya. Nah, ciri-ciri yang tepat pada diabetes mellitus tipe 1. Nah, kemarin kalian jawabnya apa tuh? Sok, silahkan kalian tuliskan jawabannya sekarang. Kemarin kalian jawabannya apa? Ada yang mau coba jawab kemarin? Nggak ada yang coba jawab? Nggak ada yang seriusan, tapi kalian masih ada di sini nggak ya? Takutnya udah pada hilang lagi. Saya masih ada Bu, cuma saya emang nggak tahu jawabannya yang mana. Oke, si Faith ya. Oke, sekarang kita coba bahas Faith. Jadi biasanya diabetes mellitus itu dikenal 2 tipe.
Jadi diabetes mellitus itu biasanya dikenal ada 2 tipe. Jadi yang pertama itu adalah tipe 1 dan yang satu lagi yaitu tipe 2. Nah, untuk diabetes mellitus yang pertama, biasanya dia itu punya karakteristiknya adalah yang pertama itu tubuh biasanya tidak bisa produksi insulin. Nah, biasanya itu. Jadi kalau yang diabetes mellitus tipe 1 itu tubuhnya dia tidak bisa memproduksi insulin. Kemudian kenapa hal itu terjadi? Karena biasanya sel beta di pankreas mengalami kerusakan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kenapa sih diabetes mellitus itu? Nah, salah satunya biasanya diabetes mellitus itu dapat disebabkan oleh penyakit autoimun. Oke, nah sedangkan kalau yang diabetes mellitus tipe 2 ya, nah dia itu punya karakteristiknya itu biasanya kadar hormon insulinnya dia normal. Kalau yang 2 itu tubuhnya kurang sensitif ya, Bu? Biasanya itu. Jadi kadar tubuhnya dia normal gitu, kadar si insulinnya, tetapi ternyata di sini tuh kadar gula darahnya tinggi tetap. Nah, gula darah tinggi. Kenapa kadar gula darahnya itu dia tinggi? Nah, ini karena ternyata sel-sel di dalam tubuhnya kurang sensitif. Gitu. Jadi kalau misalnya dari sini jawaban yang betulnya yang mana nih kira-kira? Berarti ciri-ciri yang tepat pada penderita diabetes mellitus tipe 1 itu yang mana aja? Yang pertama, yang mana? 134. Oke, yang ke-1, yang ketiga, dan yang ke-4. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke. Udah ya, dilanjut ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, nomor 47. Nah, di sini katanya plasmid TI atau tumor induksi. Nah, yang dibawa oleh Agrobacterium tumefaciens digunakan untuk memasukkan gen ke dalam apa? Oke, nah yang harus kalian tahu yang namanya plasmid ya, plasmid TI itu apa sih? Plasmid TI itu adalah vektor. Ya, jadi dia itu biasanya vektor alamiah yang digunakan untuk mentransfer DNA ke dalam sel tumbuhan. Nah, ini adalah jadi pada saat proses salah satunya ini biasanya dipakainya pada saat yang ini ya, pada saat biotek. Nah, jadi si plasmid TI itu dia tuh vektor alamiah yang digunakan untuk mentransfer DNA ke dalam sel tumbuhan, bukan tubuh ya, sel tumbuhan gitu ya. Nah, biasanya si bakteri-bakteri tersebut tuh yang membawa plasmid TI itu dapat menyebabkan tumor biasanya pada tanaman gitu. Yang biasa kita disebut itu namanya itu adalah round gall. Oke, gitu. Nah, terutama pada tanaman-tanaman dikotil gitu ya, kayak mangga dan sebagainya. Ini maaf ya kalau sayanya nggak ada di layar karena pentennya di sebelah sini susah digeserin. Oke, itu ya. Jadi jawaban yang nomor 47 apa nih?
Jadi jawabannya adalah yang B ya, ini adalah yang sel tumbuhan. Oke, yang soal berikutnya nomor 48, coba Ibu pengen dibacakan oleh ada siapa aja ya di sini. Oke, dari huruf oleh Farhan, ada Farhan Arman. Ada Farhan? Farhan, ada Farhan? Farhan? Oke, kalau Fernanda Yoga, ada Fernanda Yoga? Ada, Bu. Oke, Fernanda Yoga yuk dibacakan soal nomor 48-nya, Nak. Oke. Glikogenolisis adalah salah satu proses katabolisme yang terjadi di organ hati untuk mengatur keseimbangan gula darah. Glikogenolisis adalah Apa nih waktu pas kemarin Yoga Fernanda jawab apa nih? aku lupa lagi, Bu. Hah? Lupa lagi. Kalau dari kata-katanya nih ada kata apa aja nih? Glikogenolisis. Ada kata apa? Aku jawabnya yang C. Yang C katanya. Kenapa yang C? Saya juga jawab C, Bu. Kalau saya ngelihatnya ada gliko terus ada lisis. Oke, ada kata glikogen dan ada kata lisis. Lisis itu yang berarti apa? Pemecahan ataupun dia penguraian. Itu adalah lisis ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari katanya langsung berarti glikogenolisis berarti adalah apa? Penguraian atau pemecahan glikogen. Menjadi apa? Ya otomatis menjadi glukosa ya ketika dia pecah gitu. Nah, jadi jawabannya betul yang C. Sedikit mungkin tambahan buat kalian. Jadi kita tahu kalau yang namanya hati itu adalah organ tubuh yang berperan sebagai pusat metabolisme ya. Nah, salah satunya yang terjadi itu adalah adanya metabolisme karbohidrat. Nah, metabolisme karbohidrat ini itu di antara metabolisme. Di antaranya itu yang pertama itu adalah yang namanya ini ya, glikogenolysis. Nah, kemudian ada lagi yang kedua itu adalah yang metabolisme karbohidrat itu yang namanya adalah glikogenesis. Nah, kemudian yang ketiga ada satu lagi adalah gluconeogenesis. Nah, tadi untuk yang glikogenolysis kita udah tahu ya, dia itu adalah penguraian. Nah, ini penguraian apa? Penguraian berarti glikogen ya atau gula otot biasanya menjadi glukosa. Nah, ini adalah glikogenolysis. Kalau sekarang yang berikutnya adalah ada kata genesis, bukan lisis lagi. Nah, kalau ada kata genesis, biasanya itu erat kaitannya justru dengan apa? Justru dengan pembentukan. Ya. Nah, jadi glikogenesis itu apa? Itu adalah pembentukan glikogen. Ya, dari glukosa. Jadi kalau glikogenolisis adalah penguraian, kalau glikogenesis itu adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Nah, yang berikutnya ada gluconeogenesis. Apa ini? Ini adalah pembentukan glikogen dari selain glukosa. Artinya kira-kira dari mana aja? Bisa dari protein ya atau dari asam amino, kemudian juga bisa dari lemak gitu ya.
Jadi untuk nomor 48 itu adalah jawabannya yang C. Oke. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Gak ada, Bu, kalau saya. Oke, sip. Dilanjut ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung bicara aja ya, karena kalau di chat susah ngebacanya. Oke. Berikutnya nih, Ibu pengen dibacain lagi soalnya sama sama Radia Sena. Ada Radia Sena Ilham? Radia Sena Ilham ada? Ada, Bu. Oke, yuk Radia Sena dibacakan soalnya yuk yang nomor 49. Peristiwa fototropisme seperti pada gambar berikut dipengaruhi oleh hormon. Kamu kemarin jawabnya yang mana, Nak? Ini auksin. Kenapa? Auksin. Oke, jawabannya adalah ya auksin katanya. Nah, kenapa jawabannya itu yang auksin? Ada mataharinya, ada cahaya. Oke, karena kalau lihat dari di gambar ini apa nih? Di gambarnya itu makin ke arah kanan, makin ke sini, apa yang terjadi? Si tumbuhannya ngikutin ke mataharinya ada di mana. Oke, atau biasanya tumbuhannya membelok ke arah matahari gitu ya, Sena ya? Iya, Bu. Oke, jadi memang betul ya jawabannya Sena. Jadi untuk fototropisme seperti pada gambar berikut ini dia dipengaruhi oleh hormon ausin. Nah, fototropisme sendiri apa sih? Ada yang masih ingat mungkin? Apa itu fototropisme? Ayo, fototropisme itu adalah pertumbuhan organisme ya sebagai respon terhadap cahaya. Nah, hal ini tuh erat kaitannya sama aktivitas dari auksin. Dimana dia itu kalau auksin tuh punya sifatnya apa sih? Ada yang masih ingat kalau auksin punya sifatnya apa? Auksin itu dia punya sifat adalah mudah terurai ya, biasanya tuh mudah terurai oleh cahaya gitu. Jadi sehingga biasanya yang di bagian sini hormon auksinnya itu dia akan terurai sehingga pertumbuhan di sini tuh terhambat gitu ya. Nah, jadi yang lebih cepat adalah pertumbuhan di sekitar sini gitu. Makanya seakan-akan apa yang terjadi? Seakan-akan si tumbuhan tersebut dia membelok ke arah matahari. Oke. Yo, selanjutnya yang nomor 50 nih. Ibu pengen dengar suaranya siapa lagi ya? Gani, ada Gani? Gani Maulan Putra. Ada Gani? Ya, Bu. Oke, Gani, yuk silahkan coba Gani dibacakan soal nomor 50 Gani. Lumut gerak terdiri atas komponen fungsi yang berasosiasi dengan komponen alga. Jenis interaksi antara jamur dan alga yang membentuk lumut gerak adalah apa Gani? Kamu kemarin jawabnya apa, Nak? kalau nggak salah mah parasit, Bu, kalau nggak salah. Oke, jawabannya Gani adalah parasit. Yang lain setuju atau ada yang berbeda pendapat mungkin? Saya mutualisme, Bu. Hah? Siapa? Mutualisme, saya mutualisme, Bu. Gak jadi parasit.
Nggak jadi. Salah ternyata. Oke, oh salah ternyata. Oh udah tahu sih. Oke, jadi Gani, kenapa ini mutualisme? Kalau mutualisme itu kan berarti saling menguntungkan. Menguntungkannya dalam segi apa, Gani? Berarti si alga menguntungkannya seperti apa? Jamur menguntungkannya seperti apa? Oh, itu apa? Menutupi permukaan batu. Hah? Menutupi apa? Menutupi permukaan batu, Bu. Menutupi permukaan batu. Terus? Ya, kok pada ketawa? Jadi belum nyampe rumah ya, Gan ya? Belum, Bu. Belum? Ini sama Rayhan Ramadan. Sama siapa? Rayhan Ramadan, Bu. Kelas 11. Kelas 11. Kelas 11. Kokom, Bu. Kelas 11 3. 12 3, 12 1. 12 4, Bu. Kelas 11 sebelahnya lagi berarti ya. Oke, Iya. coba kita lihat ke sini. Jadi ini adalah interaksi antara jamur dan alga. Kalian mungkin ingat ya di bab fungi waktu pas kelas 10. Nah, fungi itu dia itu tidak bisa membuat makanannya sendiri. Kenapa dia tidak bisa membuat makanannya sendiri? Karena fungi ini dia tidak punya apa? Tidak punya klorofil gitu ya. Nah, akibatnya dia itu bersifat apa? Bersifat heterotrof. Nah, dia itu bersifatnya heterotrof gitu ya untuk si fungi ini. Nah, heterotrofnya dengan cara apa? Ada yang parasit ya, kemudian juga ada yang saprofit. Nah, ternyata beberapa juga ada yang dia itu hidupnya bisa bersimbiosis. Nah, salah satunya yang simbiosisnya ini adalah simbiosis yang mutualisme ya. Jadi itu jawabannya mutualisme. Contohnya apa? Yang simbiosis mutualismenya itu pada fungi Nah, simbiosis mutualismenya itu yang pertama itu adalah yang namanya lumut kerak atau lichen ya. Nah, kalau lumut kerak atau lichen itu adalah interaksi antara alga dan jamur. Nah, karena ini simbiosisnya mutualisme berarti saling menguntungkan. Keuntungannya apa? Alga itu dia menguntungkan bagi jamur karena si alga tersebut bisa melakukan fotosintesis. Otomatis alga tersebut dia memberikan nutrisi atau makanan buat jamur. Lalu si jamur nih, kenapa dia bisa menguntungkan buat alga? Ternyata si alga itu si jamur itu dia membantu untuk penyerapan air gitu ya. Karena kita tahu bagian dari jamur salah satunya ada hifa yang bisa kemana-mana gitu. Nah ini. Kemudian ada satu lagi nih, simbiosis mutualisme pada fungi itu adalah yang namanya mikoriza. Ya. Nah, kalau ini berarti interaksinya antara apa dan apa? Kalau yang ini dia itu interaksinya antara jamur, ya, miko dan akar. Nah, biasanya akar-akar tanaman tinggi gitu ya itu. Jadi untuk mikoriza itu interaksi antara jamur dan akar. Nah, kenapa akarnya menguntungkan? Sama halnya kayak tadi pada alga. Jadi si akar tersebut dia kan punya nutrisi tuh. Nah, nutrisinya diserap oleh jamur. Kemudian si jamurnya sendiri itu membantu akar untuk memperluas gitu daya dia untuk menyerap air kayak gitu ya. Oke, jadi untuk nomor 50 itu jawabannya adalah yang ya, simbiosisnya adalah yang mutualisme. Yang berikutnya itu adalah nomor 51.
Oke, 51. Ibu pengen dengar suaranya Naura Alamanda. Ada Naura? Mau? Ada Naura? Ada Naura? Iya Bu, ada Bu. Ada, oke yuk Naura bantu Ibu yuk coba baca soal yang nomor 51. Berikut pernyataan yang tidak tepat berkaitan dengan jaringan adiposa. Kemarin jawabannya Naura yang mana, Nau? Yang Yang mana, Nau? A, B, C, D, E. Yang A coba Nau, katanya tersusun atas senyawa lemak sebagai matriksnya. Betul nggak, Nau? Kalau jaringan adiposa itu jaringan apa sih, Nau? Nau? Naura? Nau? Oke, kalian ingat ya, ini adalah berarti jaringan pada hewan. Nah, jaringan pada hewan itu terbagi, yang pertama itu adalah jaringan yang penutup atau berfungsi sebagai cover, yaitu jaringan epitel, ya. Kemudian yang kedua itu adalah ada jaringan yang namanya jaringan otot. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut juga sebagai jaringan ikat. Satu lagi ada jaringan apa nih pada hewan? Adiposa ya, Bu? Jaringan Oh, bukan. saraf Saraf. ya. Iya, saraf. Neuron. Nah, jaringan epitel kan dia terbagi-bagi lagi ya. Ada epitel kubus, epitel silindris, sama epitel apa lagi nih? Kubus, lapis, kubus, pipih, dan silindris gitu ya. Kemudian jaringan otot itu terbagi lagi, ada otot polos, ada otot lurik, sama otot apa? Jantung ya. Nah, kemudian yang jaringan ikatnya di sini tuh ada jaringan ikat padat, lalu ada jaringan ikat cair juga. Nah, jaringan adiposa itu adalah nama lain dari jaringan lemak, ya. Nah, jaringan lemak itu dia termasuk ke dalam jaringan ikat cair gitu. Artinya di sini dia itu bukan bagian dari jaringan ikat padat. Ada yang tahu nggak kalau jaringan ikat padat itu ada apa aja nih? Contohnya? Ada tendon dan ligamen ya. Jadi ada tendon sama ada ligamen, itu adalah jaringan ikat padat. Nah, sedangkan jaringan ikat cair itu ya darah ya. Nah, kemudian juga satunya adalah si yang lemak itu. Nah, berarti di sini jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang E. Ya, sudah ada karena dia itu termasuk jaringan ikat padat katanya yang memiliki matriks kolagen yang tersusun paralel. Ini kurang tepat ya, karena jaringan lemak bukan termasuk jaringan ikat padat. Ada yang masih ingat nggak apa perbedaan antara tendon sama ligamen? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak? Halo? Ada orang di sini kah? Maaf, Bu, aku nggak ingat. Aku nggak ingat. Oke, kalau tendon itu adalah ujung bagian dari tulang yang berhubungan dengan otot ya. Sedangkan kalau misalnya ligamen itu yang menghubungkan antara tulang dengan tulang. Itu perbedaan antara tendon dengan ligamen. Oke, untuk selanjutnya sekarang nomor 52.
Oke, 52. Saya pengen dengar suaranya. Irfan Yafi, ada Irfan Yafi? Ada, Bu. Oke, Irfan Yafi, coba bacakan soal yang nomor 52. Perhatikan grafik di bawah ini dan pilihlah pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi dalam grafik. Yang mana kemarin jawabnya, Nak? Kalau nggak salah, kemarin tuh saya jawab yang D deh, Bu. Yang D. Yang D itu adalah silen dapat membunuh bakteri. Kenapa jawabannya seperti itu? Kalau pas itu saya mikirnya, soalnya pas silennya tinggi, biomasanya nggak ada gitu. Terus yang silennya semakin kecil, biomasanya semakin bertambah. Oke. Nah, biomasa di sini berarti biomasa dari, kalau di soal ini adalah biomasa dari bakteri ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Jadi, kalau kalian lihat dari grafik, ini pada awal mulanya ya, pada awal hari, itu sampai hari kedua, itu si silennya itu dia tinggi ya. Nah, tetapi berikutnya pada hari kedua dan seterusnya ya, nah ternyata mulai menurun. Nah, ini si silennya. Kemudian di sini biomasa dari si bakterinya awalnya itu dia rendah gitu ya. Nah, lalu meningkat. Nah, pada hari ketiga. Jadi kalian lihat pada hari ketiga dia mulai meningkat terus. Jadi berbanding terbalik gitu ya. Kayak lah tadi apa yang disampaikan sama Irfan, katanya silennya dapat membunuh bakteri karena pada saat silennya tinggi katanya biomasa dari bakterinya itu sedikit gitu ya, tapi pas silennya nggak ada, biomasanya justru malah tinggi gitu biomasa si bakteri atau jumlah dari si bakterinya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, mungkin agak kurang tepat kalau pernyataan yang tadi gitu. Memang betul di sini tuh grafik antara silen sama biomasanya itu berkebalikan. Tapi kenapa bisa sampai berkebalikan kayak seperti ini? Karena ternyata justru nih kalian lihat di sini awalnya dia si silennya itu dia banyak gitu ya, tapi pas hari kedua pas mulai ada bakteri dia menurun. Artinya apa? Di sini adalah penurunan jumlah silennya itu dia disebabkan ya karena si silennya ini dia digunakan oleh bakteri sebagai sumber nutrisi gitu. Jadi bukan si silennya yang membunuh si bakterinya, tapi justru si bakterinya yang menggunakan si silennya gitu. Untuk apa? Untuk dia tumbuh. Jadi jawaban yang lebih tepatnya itu adalah ya C. Gitu. Oke, gitu ya. Mungkin satu soal lagi yang nomor 53. Oke, ada siapakah di sini yang masih ada? Coba kita lihat. Satu lagi. Iya. Oke. Ibu pengen dengar suaranya Naila Putri Salma. Yuk Naila. Iya, hadir Bu. Oke, yuk Naila coba bacakan soal yang nomor 53. Mungkin ini bahasan yang terakhir ya. Jika translasi dari sekuens DNA berikut mengikuti kaidah codon awal dan codon stop, maka akan dihasilkan satu molekul polipeptida dengan jumlah asam amino maksimal sebanyak. Kemarin jawabnya berapa, Nay? Lupa, Bu. Lupa. Kemarin kira-kira cara ngerjainnya gimana ini? Nah, di sini tuh kan ini tuh rantai dari RNA. Ya, sorry, ini adalah rantai dari DNA gitu ya. Nah, di sini ada bagian dari promoter, kemudian ekson, intron, ekson lagi, dan terminator. Nah, promotor itu kalian ingat itu kan awal mula ya, awal mula terjadinya proses transkripsi. Nah, kemudian ekson itu adalah bagian dari gen yang biasanya dia itu akan menjadi asam amino dalam sintesa protein. Sedangkan bagian intron itu adalah urutan nukleotida yang di dalam gen yang dibuang. Jadi nanti tuh yang ini tuh nggak akan dianggap gitu ya. Jadi kalau ada soal seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, jadi dalam proses transkripsi katanya yang RNA-D yang terbentuknya apa aja nih?
Berarti kan ingat, dari 5 aksen ya, berarti tinggal ganti T-nya menjadi U. Berarti ada U, G, G. Kemudian A, U, G, G, C. Yang ini kita tetap tuliskan aja, ada A, U, G, lalu G, C, A. Yang ini ada A, C. Di sini ada ACU, kemudian GU, GU, AA, kemudian G, C, G, A, gitu ya. Nah, di sini yang 3 aksen gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita masih menggunakan bahwa yang namanya proses translasi itu dimulai dengan start codon. Start codonnya apa? Start codonnya itu adalah AUG. Berarti ini adalah start codonnya, ya. Ini start codon. Nah, berarti di sini tuh ini G, 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 ini G, C. Jadi di sini dibuat juga ada lagi di sini. Ada 1, kemudian yang ini, yang intronnya ini tidak dianggap, ya. Kemudian di sini nanti ada ACU yang diterjemahkan itu GUG, ya. Kemudian di sini ada UAA. UAA itu apa? UAA itu adalah stop codon. Jadi tidak akan kalian hitung. Artinya di sini yang dihitungnya mana aja ini? Mulai dari start codon 1, 2, ingat ya harus repeat ya, 3 dan 4. Artinya di sini itu adalah asam amino yang dapat terbentuknya itu ada 4. Jadi jawabannya adalah yang A, gitu deh. Oke, itu aja mungkin yang bisa Ibu sampaikan hari ini untuk kalian semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi.